Pada video kali ini kita akan membahas proses penyusunan APBD. Konsentrasi kita akan tertuju pada setiap tahapan dalam penyusunan APBD. Maka video ini akan berisi beberapa hal, yaitu tahapan dalam penyusunan APBD, elemen penting dalam setiap tahapan penyusunan APBD, alokasi waktu yang digunakan, serta batas waktu atau deadline dalam penyusunan tahapan penyusunan APBD, urgensi setiap tahapan penyusunan APBD, dan yang terakhir, hal lain yang dianggap penting dalam penyusunan APBD. Sebelum kita lanjut, maka terus diingatkan bahwa dalam sektor publik atau sektor pemerintah dikenal hal mendasar, yaitu budget is most important instrument. Anggaran adalah instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah. Banyak ahli bahkan menyatakan bahwa anggaran adalah raja. Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran kas apabila dananya tidak tersedia, bahkan kurang tersedia dalam APBD. Jadi APBD sangat-sangat penting, sehingga pengetahuan akan anggaran wajib diketahui oleh setiap pengelola negara. Kita lanjut membahas proses penyusunan APBD. Tak terpisahkan dari tahapan-tahapan dalam penyusunan APBD yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu langkah pertama, penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah atau KUA, dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPS. Kemudian setelah itu, langkah berikutnya adalah penyusunan RKA SKPD, dan selanjutnya tahap setelah penyusunan RKA SKPD adalah penyiapan Ranperda APBD. Setelah Ranperda itu dibahas di DPRD dan disetujui bersama, kemudian dievaluasi Ranperda tentang APBD tersebut, dan pada akhirnya langkah terakhir dalam tahapan penyusunan APBD adalah penetapan APBD itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari penyusunan KUA BPS. Rancangan KUA dan rancangan PPS disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pedoman penyusunan APBD dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPS dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah atau disingkat TAPD, sebuah tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan era APBD. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan yang diketuai oleh sekretaris daerah. Alur kerja TAPD adalah dengan mengumpulkan data atau bahan yang dibutuhkan untuk rancangan KUA dan rancangan PPS, dan kemudian dibahas bersama. Setelah itu disampaikan ke kepala daerah untuk mendapat masukan-masukan. Setelahnya, kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPS ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Kepala daerah dan DPRD harus menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPS paling lama 6 minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPS disampaikan kepada DPRD. Jika tidak, maka kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD, dan itu dilakukan kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA dan rancangan PPS yang disusun kepala daerah untuk dibahas dan disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD.
tahapan selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. Pada tahapan ini, Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPS yang telah disepakati Kepala Daerah dengan DPRD. RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja. Setelah RKA SKPD tersusun, Kepala SKPD menyampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam pedoman penyusunan APBD yang setiap tahun ditetapkan. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Mari kita lanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu penyiapan rancangan peraturan daerah tentang APBD. KD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya, kita bahas tahapan berikutnya, yaitu evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Tahapan ini dimulai dari pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan, dan itu dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Daerah, menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Setelah disetujui bersama, maka Ranperda APBD harus dievaluasi Menteri bagi provinsi dan dievaluasi oleh Gubernur untuk kabupaten atau kota. Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur. Sedangkan untuk kabupaten kota disampaikan kepada Gubernur dengan aturan yang sama. Keputusan Menteri atau Gubernur disampaikan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota paling lambat 15 hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dimaksud diterima. Selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir dalam proses penyusunan APBD, yaitu penetapan APBD.
Tahapan ini dimulai dari diterimanya keputusan menteri atau gubernur tentang evaluasi ranperda provinsi atau kabupaten kota. Dalam hal menteri atau gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda provinsi atau kabupaten kota tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPS dan RPJMD, gubernur, bupati wali kota menetapkan rancangan perda provinsi atau kabupaten kota menjadi perda dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD menjadi perkada. Demikian proses yang harus dilakukan dalam evaluasi setelah menerima hasil evaluasi. Rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Setelah itu, kepala daerah menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD kepada menteri bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah, kabupaten, kota paling lambat 7 hari setelah perda dan perkada ditetapkan. Demikian keseluruhan tahapan dalam penyusunan APBD. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan ketemu dalam video-video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih, dan seperti biasa tetap semangat.